lama lagi, saya sapa Bapak Dodi. Selamat siang, Bapak. Bung Tri, selamat siang. Selamat siang, Bapak Dodi. Ya, Apa kabarnya, Bapak? ya, kabar bagus, Gung. Ini Oke. peserta sudah kumpul sepertinya, ya, Gung ya. Iya, Bapak. Sementara masih di angka 101, sambil jalan kita mulai dulu, Bapak. Nggih. Ya, silakan. Oke, baik Bapak. Biasanya kita di virtual class mastermind sebelum-sebelumnya itu kita membahas tentang strategi Bapak, Ya, marketing, kemudian juga leadership. Nah, kelas hari ini kita khususkan untuk membahas mengenai Microsoft Excel nih Bapak. ya, Oke, baik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi Bapak Dodi, untuk waktunya saya berikan kepada Bapak. Silakan Bapak Dodi. baik. Terima kasih, Gung Tri. Terima kasih juga nih tim yang sudah bergabung ya. Sepertinya semangat sekali di sore hari ini. Saya lihat di sekarang ini sudah ya hampir 100 orang yang sudah bergabung. Eh, Mohon maaf, saya coba random saja ya. Kalau saya sapa barangkali ini sesuai alfabet sepertinya tersusun. Yang pertama barangkali Azizah ya. Azizah BPR saudara kita. Selamat sore Mbak Azizah. Oke, boleh saya skip. Mungkin sedang online, cuman masih belum di komputernya. Mbak Ayu Sri Nayuni. Nah, selamat sore Mbak Ayu. Selamat sore, Pak. Ya, wah senang nih dengar suaranya, semangat sekali mewakili yang lain. Oke, Iya, eh, Pak. ya terima kasih sudah join. Dan yang lain saya terima kasih juga ya sudah bergabung semua di meeting saat sekarang. Jadi terima kasih aku Bank sudah memfasilitasi untuk ada share pengetahuan yang sekiranya berharap sekali saya hal ini bisa sangat bermanfaat buat teman-teman ya di pelaku. Saya lihat banyak yang dari BPR dan tentunya ini sesuatu hal dan isu yang sangat penting buat teman-teman sekalian untuk bisa update berhubungan dengan bagaimana kita melakukan pengolahan data, kemudian memvisualisasi data. Dan tadi Mbak Gung Tri sudah memperkenalkan sepintas. Nah, izin saya memperkenalkan diri melalui slide yang saya kirim atau saya share berikut ini. Bantu di monitor Mbak Gung Tri. Kira-kira slide share-nya sudah bisa terlihat bagus, Mbak. Sudah, Bapak Dodi. Ya. Yang muncul sekarang ini PowerPoint-nya atau sudah slideshow ya? Sudah slideshow. Oke, thank you. Saya perkenalkan diri, nama saya Dodi Sanjaya. Jadi biasa sehari-hari memang saya lebih banyak di kampus dan mahasiswa biasanya memanggil saya Pak Dodi. Dan besar harapan saya nanti bisa jumpa dengan teman-teman sekalian yang ada di meeting online saat sekarang, nanti ketemu offline di kelas-kelas yang lain yang berkaitan dengan bagaimana kita belajar tentang data visualisasi, kemudian data analisis, data analitik. Dan itu sangat-sangat penting yang kita perlu punya skill, upgrade kita punya knowledge dan experience berhubungan dengan data, sehingga kita bisa lebih perform lebih bagus lagi dalam memvisualisasikan dan mempresentasikan data. Ya mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan buat jumpa. Jadi nama saya Dodi, kemudian di Akubank sudah lama juga join dengan tim dari Akubank ya, beberapa mata kuliah juga sempat saya isi, beberapa seminar dari Akubank sempat juga saya bawakan. Dari beberapa pengalaman juga saya pernah mengisi hal serupa berhubungan dengan visualisasi data, kemudian manajemen perubahan, reporting, dan sebagainya. Utamanya saat terakhir kemarin dari 2023 ke 2024, itu banyak permintaan dari Bank Indonesia selaku Otoritas Moneter Indonesia dan juga dari OJK yang relate banget dengan hubungannya dengan data processing dan data visualisasi. Nah, hal ini tentu akan yang seperti yang saya sampaikan tadi menjadi sesuatu yang skill opsional yang wajib ya, walaupun opsional tapi wajib buat kita kuasai. Karena hubungannya bukan ke depan ini tidak berhubungan lagi hanya dengan bagaimana kita hanya
mengumpulkan data saja, tapi bagaimana kita bisa memvisualisasikan data. Dan arah ini saya lihat sesuai dengan beberapa permintaan training ya dari beberapa perusahaan perbankan seperti BRI, BNI, dan juga yang seperti yang saya sampaikan tadi BI dan OJK, sepertinya sudah upgrade one level ahead ya, jadi naik kelas. Jadi sekarang visualisasinya lebih banyak bagi mereka di bidang pengolah data ini, upgrade mereka untuk memvisualisasikan data dan juga mempresentasikan data. Nah mungkin dari teman-teman saya coba bisa mulai atau start dari sebuah isu ya yang mungkin juga teman-teman tahu tentang beberapa hal terkait dengan keamanan data. Nah saat ini sudah mulai bagaimana pemerintah menyiapkan infrastruktur terkait dengan otoritas yang disebut dengan PDP, Pelindungan Data Pribadi. Nah ini undang-undangnya sudah ada dan sudah disahkan di tahun 2022, yaitu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022, yaitu tentang perlindungan data pribadi. Nah ini juga erat kaitannya dengan bagaimana kita sebagai pihak yang mengelola data ini punya kemahiran, keterampilan dengan memahami bagaimana proses data itu dikumpulkan, kemudian divisualisasikan tanpa melanggar atau tanpa keluar dari jalur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022. Barangkali di antara teman-teman ada yang pernah dengar tentang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dan itu di 2022 ya disahkannya, dan berlakunya setidaknya 2 tahun sejak disahkan. Dan ini sedang menunggu otoritas dari pemerintah untuk mengeluarkan semacam lembaga PDP ya, lembaga untuk otoritas pelindungan data pribadi itu sendiri. Mungkin secara random saya mungkin tanya, ya, barangkali bisa Gede Puja Redana ada di meeting saat ini. Pernah dengar Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Pak Gede Puja? Mohon maaf. Oke, mungkin barangkali masih. Halo, Ya, ya. halo. Ya, silakan Pak. Nah, ini ya silakan Pak Puja Redana. Saya sekalian sapa ya Pak D. Iya, Pak. Ya, ini saya tadi memulai dengan pelindungan data pribadi. Nah, barangkali Pak Gede Iya. pernah dengar itu Pak sebelumnya. Gimana, Pak? Coba diperjelas lagi, Pak. Ya, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Nah, kira-kira Pak Gede pernah dengar tidak undang-undang itu? Untuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sih saya dengarnya di sosial media, Pak, untuk terkait Ya. berita biasanya, Pak, terkait gimana kita menjaga Hmm. data privasi dari konsumen atau nasabah. Kalau di perbankan kan nasabah, Pak, gimana Nah, menjaga prinsip kehati-hatian dan keamanan data nasabah agar tidak bocor, Pak, seperti itu, Pak. betul. Ya, benar sekali Pak Puja, dan itu saya mewakili dari teman-teman, saya rasa juga sudah update perihal itu ya, terkait dengan Iya, pelindungan Pak. data pribadi itu yang disampaikan Pak Puja. Terima kasih Pak Gede Puja Redana ya. Iya, Nah, Pak. jadi Sama-sama, Pak. hal-hal seperti itu yang saya ingin katakan pada teman-teman adalah apa? Itu ada di dalam undang-undang diatur itu ada 3 pihak yang terlibat ya Pak, Ibu ya, teman-teman sekalian. Jadi ada yang namanya pengendali data yang pertama, kemudian yang kedua adalah prosesor data, kemudian yang ketiga adalah pemilik data. Nah, itu adalah bagian stakeholder data kalau boleh saya katakan ya. Nah, dalam hal ini mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian atau teman-teman semua yang ikut serta di dalam meeting ini kelompokkan sebagai prosesor data dan juga sekaligus barangkali adalah pengendali data. Nah, seperti Pak Puji tadi sampaikan ya, Pak Gede Pujardana, bahwasannya kita sebagai pelaku perbankan maka data-data konsumen atau data nasabah itu wajib buat kita jaga dengan asas kehati-hatian untuk tidak tersebar luas dengan konteks melanggar privacy. Dan itu sangat-sangat tidak tidak etis ya buat kita sebagai pengendali dan proses data kalau sampai hal tersebut merugikan konsumen atau nasabah kita. Nah, itu diperlukan semacam pengetahuan yang lebih upgrade lagi ya, bagaimana kita bisa
melakukan prosesor data yang lebih akurat untuk kita bisa ke atas sebagai data yang dipresentasikan ke pimpinan juga bisa mendukung pengambilan keputusan tanpa juga mengurangi kehati-hatian kita agar data yang kita presentasikan atau visualisasikan akan merugikan konsumen dan nasabah kita. Nah, itu yang mungkin akan menjadi dasar kenapa kita perlu macam-macam skill-skill bagaimana kita memproses data, kemudian dari kolom-kolom data yang kita bisa dapatkan dari sebuah exporting database. Nah, itu agar tidak menjadi sebuah masalah yang kelalaian kita sehingga tersebar ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Belum lagi kita bicara masalah peretasan, ya, masalah hacker, beberapa bank yang saat kemarin dengar-dengar kita di media dan sebagainya, ya banyak hal yang sudah dirugikan banyak pihak seperti BSI dan sebagainya tentang ransomware, kemudian tentang peretasan data yang lain. Nah, itu tentunya akan pihak yang dirugikan adalah konsumen dan nasabah kita. Nah, itu hal yang bisa saya jadikan pendahuluan awal ya, bagaimana nanti kita akan bahas terkait dengan bagaimana kita mempelajari sebuah trik atau teknik berhubungan dengan pemrosesan data dan memvisualisasi data. Nah, kemudian yang menjadi penting adalah bagaimana kita memproses data ini. Goal yang diharapkan adalah ini, Mbak, teman-teman sekalian ya. Jadi menjadi optimal goal kita. Jadi apapun yang kita lakukan untuk kita memproses data lebih lanjut, hubungannya dengan data-data yang kita miliki di perusahaan yang kita saat ini berada barangkali ya, itu harus ada tolak ukur bagaimana kita menyatakan bahwa apa yang kita proses dan apa yang kita olah ini adalah optimal. Jadi keywordnya adalah optimal, Pak. Dan Ibu sekalian dan teman-teman sekalian ya, kalau mohon maaf kalau ada Bapak Ibu atau teman-teman. Jadi saya generalisasi saja, saya panggil teman-teman. Jadi kalau berhubungan dengan pengolahan data dan sebagainya, kejaran kita adalah optimal ini. Sehingga harus ada alat ukur yang kita bisa pakai untuk bisa menyatakan bahwa kondisi itu berjalan secara optimal. Nah, setidaknya ada 3 elemen ini yang kita pakai untuk menjadikan alat ukur sebagai alat ukurnya, yaitu secara quantity, quality, dan time. Nah, jadi kalau ketiga hal ini harus harus beririsan ya satu sama lain. Jadi kalau salah satu tidak ada dalam irisan tersebut, nah itu bisa dikategorikan tidak optimal, sehingga impact-nya adalah biaya nanti pada ujungnya. Nah, sebagai salah satu contoh misalkan ya antara quantity, quality, dan time. Nah, ini barangkali kalau teman-teman nanti punya sebuah case, harus mengukur sesuatu apakah berjalan optimal atau tidak. Nah, ini saya bisa purpose sebuah alat ukur yang barangkali nanti bisa di-apply dan dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian, yaitu ada 3 alat ukur, quality, quantity, dan waktu. Nah, sebutlah sebagai contoh kasus barangkali seperti ini ya. Sebutlah dalam sebuah perusahaan si X misalkan bertugas sebagai seorang data analis misalkan. Nah, secara quantity, nah ini misalkan kita ambil kuantitasnya ya, dia mengolah kurang lebih jutaan atau mungkin 5 juta record barangkali ya. Jadi kalau teman-teman berapa jumlah data yang ada, atau mungkin kalau di bank adalah berapa subscriber atau berapa nasabah atas nomor rekening ya, atau dilihat dari uniknya adalah nomor rekening. Nah, itu adalah record, disebut dengan record. Jadi kalau dari quantity dilihat misalkan ada 5 juta record. Kemudian si X ini melakukan proses analisa data untuk membuat sebuah proyeksi bagaimana perkembangan bisnis 5 tahun ke depan. Secara kualitas, kalau di assessment barangkali nilainya dari 1 sampai 10, sebutlah nilainya 9. Nah, berarti ini kategori si X ini adalah kualitasnya bagus. Dengan kuantitas data yang 5 juta tadi, record, dengan assessment dia mengolah data bernilai 9, nah ini kategorinya sangat bagus. Nah, misalkan saja secara waktu, dari 5 juta data tadi dengan kualitas yang dia punya 9, secara waktu dia memakan waktu melakukan proyeksi tersebut, menganalisanya ternyata 6 bulan atau 1 semester. Padahal diharapkan cuma 3 bulan. Nah, berarti ini secara waktu tidak terpenuhi. Maka dikatakan si X kategorinya adalah tidak optimal. Karena dengan 5 juta record, dengan kualitas kerja yang bagus, maka seharusnya 3 bulan selesai. Nah, ternyata secara waktu
6 bulan baru terselesaikan. Maka si X dalam kategori ini adalah tidak optimal secara waktu. Nah, di satu sisi lain mungkin ada si Y yang kerjanya cepat, berarti waktunya itu dipakai. Kemudian kuantitasnya banyak, jadi bisa bekerja cepat dengan data record yang banyak. Hanya saja kualitas output datanya tidak bagus. Nah, secara kualitas berarti tidak terpenuhi untuk menjadi optimal. Dengan kata lain, kapan dikatakan optimal adalah jika ketiga alat ukur ini bisa beririsan secara time, quality, dan quantity. Nah, sehingga dengan metode ini dalam artian sebagai salah satu apa istilahnya boleh saya katakan metode yang saya purpose, teman-teman dalam menilai sesuatu hal atau bisa mengukur kinerja seseorang atau mengukur kinerja diri dan tim, nah bisa manfaatkan 3 instrumen alat ukur ini secara quantity, quality, ataupun waktu. Nah, kenapa biaya tidak masuk? Kalau biaya tidak masuk itu karena biaya itu adalah dampak. Jadi kalau tiga-tiganya ini tidak terpenuhi, maka dampaknya adalah biaya. Nah, itu harapan saya buat teman-teman untuk melakukan sebuah evaluasi atau melakukan sebuah pengukuran terhadap sesuatu hal sehingga kita memberikan sebuah nilai, maka sebaiknya punya sebuah alat ukur buat menilainya. Nah, ini yang saya sampaikan di awal ya untuk teman-teman. Jadi goal-nya adalah dalam processing data ini adalah menjadi optimal. Apa yang dilakukan dioptimalisasi berdasarkan 3 alat ukur ini. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, ketika sesuatu hal terjadi terhadap situasi tadi yang tidak tercapai terhadap optimalisasi tadi, maka hal-hal apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini bagian dari kita memitigasi kalau ada situasi yang memang di luar prediksi ya. Tapi dalam ilmu manajemen tentunya teman-teman sudah sangat paham bahwa ada POAC itu ya, plan, organizing, kemudian actuating, dan controlling. Nah, kalau kita melakukan proses plan ya, berarti setidaknya yang terjadi adalah apa? Kalau di plan tadi, risiko ataupun potensi gagal kita sudah bisa kita prediksi. Nah, sehingga kalau dalam kaitannya ini yang saya mau katakan adalah apa? Kalau misalkan kita mau mengejar optimal, maka apa yang kita planning? Kalau ada hal-hal yang misalkan sulit buat kita lakukan, nah kita bisa melakukan delegating skill. Nah, ini bisa menggunakan pihak ketiga dalam proses data analyzing dan data processing. Nah, pihak ketiga yang dimaksud adalah ya barangkali hiring terhadap perusahaan yang memang khusus bergerak di bidang data analis dan data processing. Kalau misalkan secara internal tim tidak bisa secara maksimal untuk mengupayakan atau mengoptimalisasi tersebut. Jadi ini juga bagian dari mitigasi atau salah satunya misalkan tentang keamanan data di internal kantor ya. Nah, kalau keamanan data agak susah buat kita handle karena itu terkait dengan bidang IT yang selalu upgrade, maka hal yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan atau bank biasanya program BCP mereka, Business Continuity Plan-nya adalah melakukan delegasi atau meminta perusahaan lain untuk melakukannya. Nah, ini salah satu dari apa istilahnya manajemen risiko ya, sehingga kita bisa fokus pada bisnis atau core bisnis kita saja. Untuk keamanan data dan sebagainya kita sudah serahkan kepada pihak ketiga yang membantunya. Nah, kemudian time management skill ini untuk berakselerasi untuk mencapai optimalisasi. Jadi karena time adalah salah satu elemen untuk kita bisa optimal, maka diperlukan kemampuan untuk kita melakukan time management skill. Nah, sehingga dari hasil yang didapat dari sebuah output tentang optimalisasi data yang nanti bisa divisualisasi adalah apa? Teman-teman memiliki critical problem solving skill dari analisa data yang ada. Nah, mungkin teman-teman bisa salah satu lagi saya coba ajak berinteraksi ya. Salah satu saya panggil, salah satu mudah-mudahan bisa langsung respon. Mbak Mirah Setiawati. Mbak Mirah, selamat sore Mbak Mirah. Mbak Mirah Setiawati. Ini sekalian saya tes gini, koneksi saya apakah bisa didengar bagus atau tidak ya. Mirah Setiawati, Mbak Mirah ada barangkali? Oke, skip. Kalau misalkan barangkali tidak masalah, mungkin ada kendala apa, barangkali internetnya kurang bagus atau mikrofonnya ya. Yang penting bisa menyimak. Kalau teman-teman ada pertanyaan begitu mendesak, keburu lupa, boleh saja nggak apa-apa.
nanti kasih sign di Zoom untuk acungkan tangan ya, sehingga kita bisa langsung follow up. Mbak Melisa, BPR Perdana, Mbak Melisa. Mbak Melisa izin, selamat sore Mbak Melisa. Sore, Pak. Ya, ini Mbak Melisa. Iya, Pak. Oke, selamat sore Mbak Mel. Sore. Ya, sekalian kita interaksi sedikit ya Mbak, berhubungan dengan tentang data yang diolah dan diproses ya Mbak Melisa. Ya, Di office Mbak Melisa biasa pakai komputer pasti ya. iya, Pak. Komputer. Sistem operasinya Windows berapa Mbak? Pakai Windows atau pakai Linux lah gitu aja deh. Windows berapa ya? Windows Oke. 10 ya, Pak. Ya, tapi pakai Windows ya. Pakai Windows, Pak. Ya, olah datanya biasa pakai apa Mbak? Pakai Excel, Pak. Microsoft Excel. Oke. Iya. Dan kalau boleh dihitung dari skala 1 sampai 10, kebutuhan Mbak Mel terhadap Excel berapa nilainya? 8 Satu. apa 9 kali ya, Pak. Karena kan Oh, kalau dalam bisa. pengolahan kan Excel banget gitu ya, Pak. Kayaknya dibutuhkan Excel banget Ya, gitu. ya, ya. Nah, berarti secara kebutuhan dan ketergantungan sangat tinggi ya, Mbak ya. 8 Iya, di atas 8. iya, Berarti Pak. daily operationnya sudah menggunakan Microsoft Excel tadi. Iya, Oke, Mbak Melisa, terima kasih iya, atas Pak. informasi yang diberikan. Nah, ini mewakili contoh dari teman-teman sekalian barangkali ya. Ini adalah sesuatu hal yang sudah menjadi behavior dalam dunia kerja khususnya di Indonesia kalau saya bilang ya, bahkan di dunia. Barangkali di Jerman tidak terlalu banyak orang pakai produknya Microsoft karena uh, apa namanya dari Jerman punya semacam fanatisme tersendiri untuk menggunakan produk-produk dari Amerika. Tapi mostly ya kalau di Indonesia, dari saya juga lihat teman-teman di BI kemudian di OJK, mereka ketergantungannya dengan Excel sama seperti yang Mbak Mel tadi sampaikan, di atas 8 sudah penggunaan Excel sehari-hari. Hubungannya dengan data processing. Sehingga dari data-data yang diproses, divisualisasikan, itu kita memerlukan skill yang upgrade. Karena Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian kalau melakukan proses pekerjaan sehari-hari ya, hanya dengan rutinitas yang seperti itu saja tentu akan sangat sedikit kemungkinan untuk kita punya eh, keahlian, kemampuan yang upgrade. Karena ya kita lebih banyak melakukan hal-hal yang sudah biasa dilakukan dengan cara-cara yang sudah biasa juga kita lakukan. Sementara dengan proses semacam ini ya, kita pelatihan atau kita training, ternyata lebih banyak lagi cara-cara yang lebih ampuh untuk mempercepat proses kerja, bahkan punya kreasi-kreasi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang lebih ruwet lagi ke depannya. Nah, itu yang perlu diperhatikan bahwa pelatihan-pelatihan ini adalah salah satu jalan atau cara untuk kita punya upgrading skill. Nah, sehingga kalau kita dalam proses sehari-hari yang saya katakan ya, bukan mengecilkan upaya atau effort yang Bapak, Ibu, dan teman-teman lakukan, walaupun mungkin belajar ya, sambil bekerja atau learning by doing. Nah, namun saya bisa katakan dari beberapa pengalaman yang saya temukan adalah proses belajar itu kita hanya bisa dapat dalam kondisi saat bekerja ini adalah melalui proses training. Sementara ini sudah menjadi hot issue. Bagaimana kita bisa mempresentasikan data yang bisa mendukung pengambilan keputusan. Itu istilahnya DSS, Decision Support System. Nah, itu ya yang akan menjadi latar belakang ya bagaimana kita pentingnya menggunakan tools atau alat-alat yang bisa kita pakai untuk mengolah dan memvisualisasikan data. Bahkan ke depan, ini saya sudah lihat arah dari bisnis otoritas ya, dalam hal ini Bank Indonesia, salah satu departemen IT di BI menjadi yang dulunya dua bagian, sekarang tambah 4 ya, dari 3 jadi 4, yang berhubungan dengan data processing yang nanti mengarah kepada machine learning. Nah, ini adalah sesuatu hal yang saya rasa inisiasi awal yang nantinya akan mengarahkan bahwa data-data yang Bapak Ibu kumpulkan atau teman-teman sekarang kumpulkan, kemudian diproses, kemudian bisa diinformasikan sebagai bentuk memproyeksikan data ke depan seperti apa, kemudian melihat dari latar belakang sebelumnya atau istilahnya historical datanya ya, itu ke depan akan diwakilkan cara-cara ini oleh AI. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman sudah familiar sekali mendengar AI. Bahkan Microsoft sendiri punya tools yang namanya Copilot ya. Jadi di Copilot itu tools yang sangat powerful yang membantu teman-teman dalam proses
mengolah data dan visualisasikan data lebih bagus lagi dengan dibantu AI. Sementara kalau boleh saya cerita sedikit, AI yang sekarang ini tolak ukurnya atau istilahnya awalnya banget itu terjadi bukan seketika langsung jadi AI di 2023 2024 sekarang ya. AI yang saat sekarang ini Bapak Ibu mungkin sudah sering dengar itu bermula sejak kalau boleh saya katakan dari tahun 1995 itu sudah dimulai bagaimana mereka mengumpulkan data. Jadi sebuah data yang terkumpul menjadi big data, kemudian oleh algoritma tertentu membuat mesin pintar atau istilahnya disebut dengan learning machine. Nah, learning machine inilah yang akan menjadi penentu bagaimana jawaban-jawaban yang dihasilkan oleh AI itu sendiri. Kenapa saya katakan 1995, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian adalah saya nggak tahu nih apakah ada di antara teman-teman yang ada di era 95 masih menggunakan Microsoft Windows 95. Nah, barangkali yang merasa ya sudah tinggal telan ludah bahwa itu sudah sangat lama dan berarti sekarang usianya udah 40 tahun ke atas. Nah, itu Windows 95 ya. Kalau masih pernah memakai Windows 95. Kalau tadi Mbak Mel cerita Windows 2010 itu kan baru-baru saja ya. Jadi di 2000 ya di atas 2010 sudah. Nah, yang saya katakan Windows 95 ini pengalaman ketika saya di Jogja tahun 1995 masih kuliah, itu mohon maaf kata ya, sorry to say, di Jogja itu sendiri banyak sekali dalam tanda kutip ya perusahaan swasta atau istilahnya apa ya boleh saya katakan malah Microsoft waktu itu rajin banget melakukan sweeping konon ya untuk menjaring orang-orang yang menggunakan versi pirated edition-nya atau versi-versi apa namanya yang ilegalnya. Bahkan di Jogja banyak yang sewakan CD untuk mahasiswa-mahasiswa belajar. Tapi yang saya lihat adalah Microsoft tidak bergeming tahun itu ya, tahun 1995. Barangkali ada yang mengalami juga, ada warnet di situ banyak. Tahun 95 orang banyak berbondong-bondong masuk warnet ya. Apa yang terjadi sejak itu? Walaupun Microsoft tidak bergeming dalam arti tidak melakukan proaktif banget ya untuk melarang softwarenya dipakai secara ilegal, ternyata data-data yang terkumpul dari tahun 95 dari komputer semua orang ini itu sebenarnya ada celah buat Microsoft untuk menarik data-data itu semua. Sehingga terkumpullah momentumnya 2023 keluarlah ya ChatGPT salah satunya sebagai bentuk AI. Dan yang saya katakan orang tidak begitu lahir langsung pintar kan ya Pak ya dan teman-teman sekalian ya. Jadi dari bayi lahir sehingga dia menjadi pintar atau bahkan jenius, itu ada proses pembelajaran dengan data-data yang dimasukkan ke dalam memorinya mereka. Nah, sama seperti ChatGPT yang Bapak Ibu ketahui sekarang, data-data yang dikeluarkan oleh AI ini sendiri berdasarkan dari apa? Dari salah satunya teman-teman sendiri yang mengkontribusi untuk membuat mesin pintar ini bisa menelurkan AI. Nah, ini sejak tahun 1995 orang sudah tersambung internet dengan sangat masif ketika itu. Nah, mudah-mudahan terbuka wawasan buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tujuannya adalah apa? Bahwasannya nanti ke depan akan lebih marak lagi data-data yang kita kumpulkan saat sekarang untuk lebih berakselerasi menjadi lebih cerdas lagi terhadap produk-produk yang nantinya perusahaan dan institusi teman-teman sekalian saat ini berada. Sama seperti yang saya katakan tadi, BI, OJK, kemudian BRI, BNI sudah mulai membuat semacam learning machine. Jadi cikal bakalnya sudah di-prepare mulai dari sekarang. Nah, itu tujuannya bagaimana kita mulai belajar menganalisa data, kemudian mengumpulkan data dengan benar. Itu adalah sesuatu hal yang memang harus dilalui prosesnya. Jadi seperti tadi Mbak Gongtri sampaikan di depan, yang biasanya belajarnya soft skill, ternyata ya memang sama-sama penting ya. Karena salah satu keberhasilan dalam proses kita mengolah dan memvisualisasikan serta memproses data, salah satu skill yang harus dimiliki adalah soft skill juga. Bagaimana kita bekerja menghadapi stres, bagaimana kita bekerja dengan situasi under pressure, apalagi di dunia perbankan, saya rasa pressure-nya sangat sangat tinggi. Pressure-nya ya bukan berarti hanya tentang beban kerja yang banyak. Lagi-lagi kembali ke tadi ya kuantitas dan waktu. Kadang-kadang waktu yang sangat-sangat mepet untuk kita bisa memproyeksikan untuk hasil yang lebih cepat. Nah, itu kira-kira yang mendasari bagaimana teman-teman untuk menguasai dan mempelajari tentang data analitik dan data analisis, sehingga kita bisa mereport berbasiskan data. Ya. Mohon izin juga tampak di depan saya nih di salah satu layar secara random ya, Bapak Andi Yunus dari BPR Mitra.
Selamat sore Pak Andi Yunus. Sore Pak. Ya, izin Bapak. Ya, Kira-kira pertama pertanyaan saya dulu nih dari ya kurang lebih 15 ya udah 20 menit ya. 20 menit terakhir saya bicara kira-kira eh, Bapak gini nggak? Maksudnya jelas terdengar jelas Pak. ya. Ada insight kira-kira sebatas itu Pak. Biar kalau tidak saya manuver gitu loh Pak. Pak Andi bisa ke arah mana bisa saya arahkan pembicaraan. Kira-kira gimana Pak Andi? Ya udah bagus Pak. Mungkin kita Hmm. untuk lebih berhati-hati lagi untuk mengolah data Pak. Hmm. Ya, itu insight yang Bapak dapat ya dari Ya, menit pertama ini. Lebih berhati-hati, tapi jangan jadi batasan berhati-hati ini untuk sebagai sebuah alasan buat ngeles ya Pak. Ya, jadi artinya kita tetap memaksimalkan ya Pak ya. Tadi optimal tadi yang dikejar ya Pak ya. ya, Jadi kehati-hatian itu betul, tapi kita yang perlu dilakukan adalah apa? Memahami tools ataupun alat-alat dan menjadi tujuannya apa dalam pengolahan data tadi. Nah, oke Pak, mewakili ya, dari teman-teman ya, salah satu insight yang Bapak tadi sampaikan, kehati-hatian, ya, itu penting sekali sih sebenarnya, kaitannya juga dengan PDP. Nah, kalau dikaitkan dengan PDP, kita itu di antara 3 stakeholder data, ya kita di bagian prosesor data Pak. Jadi kita memproses data. Kemudian pengendali data itu adalah kebijakan dari pimpinan Pak. Jadi ada pengendali, ada prosesor. Nah, kalau si pengendali data itu yang dimaksud adalah Pak manajemen, Pak. Jadi dari direksi, direktur, manajer, bagaimana data-data itu dikumpulkan, diolah untuk apa, dan data apa saja yang harus dikumpulkan. Nah, itu kebijakan yang dikeluarkan oleh data pengendali data. Nah, si prosesor data lah yang memprosesnya. Nah, ini ada yang bocor, barangkali bantu Mbak Gumti. Yang speakernya barangkali kenyala. Oke. Nah, kemudian dari pemahaman tadi ya, kita report berbasiskan data. Kalau boleh saya coba sampaikan ya, mungkin salah satu lagi bisa bantu. Mudah-mudahan tidak salah melihat nama. Mas Ulum ya, Batin Ulum kalau nggak salah, DPR Lestari. Batin Ulum, ya Pak ya. Yang terlihat di sini sih apa ya, Batin Ulun apa? Kecil. Bisa bantu Pak, izin Mas Latin Ulum ya. Yang tertulis di situ sih seperti itu. Oh, ketawa. Mungkin tidak sadar. Oke, jadi saya skip. Putu Wira BPR Lestari Bali, Putu Wira. Izin Putu Wira. Ya Pak. Selamat sore, Pak. Ya. Bertanya sedikit, Pak. Untuk reporting, misalkan, Bapak reporting biasa channel yang dipakai apa, Pak? Untuk nge-report ke apa namanya ke manajemen atau ke perusahaan atau ke tim untuk reporting. Kalau report data pakai Mhm. Excel sih Pak, data Excel kita Pak. Ya, channelnya, Pak, jalurnya pakai apa? Kalau Lewat saya email, WhatsApp atau apa, Pak? kalau saya langsung laporan direct Pak, karena saya Oh, di bagian berarti yang mengelola kredit bermasalah Pak. jadi pakainya Excel langsung, Pak ya, gitu maksudnya. Ya, Excel langsung Pak, Oh, ke pimpinan, berarti reportnya ke pimpinan atau ke tim. ke pimpinan sih Pak. Oh, visualisasinya biasanya langsung di rapat pimpinan atau dalam arti dalam sebuah meeting ya, Pak. Ya, sebab dalam meeting Pak. Oke. Nah, itu mewakili sekali juga, Pak. Jadi kalau reporting itu sangat-sangat penting. Kalau saya boleh katakan report itu adalah teman-teman mungkin bisa ambil saya punya tools semacam ini dalam sebuah bisnis atau perusahaan report itu adalah seperti napas. Nah, ibaratnya kalau kita berhenti bernapas kan berarti kita sudah tidak hidup. Nah, dalam sebuah perusahaan, reporting itu penting. Karena kalau saya analogikan ya, report itu adalah nafas. Nah, bagaimana nafas kita berkualitas? Nah, itu kan yang menjadi persoalan kan? Agar hidup kita lebih berkualitas lagi. Kalau hanya sekedar bernapas, ya mungkin saja ya kita bisa bertahan hidup, hanya kualitas hidup yang kita tidak dapat. Nah, jadi teman-teman kalau dalam konteks ini yang saya mau katakan, untuk melakukan proses reporting, terutama data, nah, reportlah berdasarkan atau berbasiskan data, sehingga nanti akan menjadi output yang benar-benar berkualitas. Nah, itu yang saya maksudkan tentang reporting. Nah, untuk bagaimana memproses menganalisa, ini saya coba share file yang melalui untuk kita latihan biar teman-teman juga mudah-mudahan semua pakai komputer ya. Kalau tidak, nanti bisa lihat apa yang saya visualisasikan.
Dan kalau yang sudah pernah mengalami, barangkali ya ini sebagai semacam apa namanya refresh saja. Nah, saya coba kirimkan sebuah file melalui chat, mudah-mudahan bisa di-download untuk teman-teman sekalian ya, yang pakai komputer terutama yang ada Excel-nya. Nah, coba di-download file ini. Sebentar. Nah, saya ambil contoh file yang sangat simple dan sedikit lah. Jadi tidak terlalu berat buat nanti kita olah data. Nah, melalui Zoom chat, saya kirimkan sebuah file namanya perkebunan sampel Excel. Ya. Nah, barangkali teman-teman bisa download file tersebut, kemudian dibuka melalui Excel. Coba kita pemanasan sedikit hubungannya dengan esensi dari judul training kita atau judul pelatihan yang kita bahas di hari ini. Nah, kalau sudah ke-download, maka file tadi kurang lebih ya, kalau saya munculkan di share screen, sebentar. Oke, coba saya share sebuah file Excel yang tadi sudah di-download ya. Ya buat teman-teman yang serius ingin memahami apa yang kita maksudkan dalam pembahasan ini ya, saya ambil sebuah contoh sederhana yang kira-kira teman-teman juga bisa langsung kita praktekkan salah satu hal. Nah, misalkan saya punya data semacam ini ya. Nah, ini barangkali teman-teman sudah bisa lihat yang sudah download ya. Ini ada file perkebunan ya. Nah, hal yang terpenting dalam proses data analis yang nanti akan bisa memudahkan dalam proyeksi ke depan yang nantinya bisa menjadi machine learning, kemudian akan bisa menjadi AI, itu sebenarnya yang saya katakan tidak serta-merta bayi yang lahir langsung menjadi pintar. Nah, salah satu kontributor yang mempengaruhi bagaimana nanti kualitas kepintaran yang akan dihasilkan untuk generasi berikutnya adalah tergantung dari kontribusi teman-teman sekarang dalam memberikan dan memproses data yang ada. Nah, salah satu contoh yang saya berikan ini adalah data perkebunan misalnya. Ya. Ini di depan saya muncul ada Mbak Yunita Dinita ya, Yunita Dinita, BPR Lestari. Berdua nih kayaknya berdua. Nah, wakili salah satu Mbak di boleh disebutkan ada berapa kota Mbak Yunita dari data yang saya punya ini? Ada berapa kota Mbak Yunita? Empat. Sore, Empat. Pak. Ya, ada berapa? Ada 4 kota, Pak. Maaf, Oke. saya download, Pak, filenya. Lagi Ya, nggak bingung. apa-apa. Kalau gitu disimak ya. Ada 4 kota betul yang dilihat. Kemudian ada berapa produk Mbak Dinta? 2. 2, yaitu? Teh dan kopi. Oke, sekalian. Penjualan yang terbesar apa Mbak? Penjualan terbesar itu kota C, penjualannya Ya. kopi. Iya, bagus sekali. Jadi dari situ saya udah lihat ini biasa ngelihat angka-angka dan bisa refleks dengan cepat mengambil sebuah angka yang exactly sesuai dengan yang ditanyakan. Nah, oke, terima kasih ya Mbak Yunita Dinita ya berdua. Sama-sama, Pak. Kompak banget tuh berdua. Oke, thank you. Nah, jadi yang kita lihat sekarang ini adalah ada seperti yang disampaikan Mbak Yunita Dinita tadi adalah ada 4 kota, ada 2 produk. Nah, tolong diingat clue yang saya sampaikan biar ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna buat kita dan nanti bisa disebarluaskan juga ke teman-teman lain. Untuk mengumpulkan data setidaknya ada 2 hal yang harus diperhatikan ya Pak, Ibu dan teman-teman ya untuk mengumpulkan data. Kalau kita mengumpulkan data yang pertama adalah apa? Inputlah secara faktual. Jadi input faktual itu adalah apa? Teman-teman tidak diizinkan untuk beberapa orang yang kelihatannya rajin banget seperti ini contohnya ya. Misalkan tadi dikatakan ada 4 kota. Jadi ada orang yang sangat rajin. Kadang-kadang kota A-nya ini digabungin, teman-teman ya. Jadi kota A, kota A, kota A, kota B, kota B, kota B. Udah itu di-merge. Nah ini kan maunya orang tersebut kan rajin banget untuk jadi rapih. Dan teman-teman bisa dimudahkan dalam melihat data yang disajikan. Tapi sebenarnya itu tidak diizinkan di dalam tools yang kita pakai. Nanti biarkan Excel sebagai tools ini yang melakukan pengolahan. Tugas teman-teman kalau nanti mengumpulkan data, yang pertama yang saya katakan tadi adalah apa? Input by faktual. Nah ini diingat teman-teman ya, input by faktual itu adanya apa? Kota A sekarang datang bawa teh. Datang lagi kota A bawa teh, maka nggak usah dikumpulin lagi, diurut saja terus
dijejer ke bawah terus-menerus. Jadi jangan digabung-gabung, jangan diurut-urut sendiri, di-input saja by faktual. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja dengan tim, kemudian harus mendistribusikan form ini atau tabel ini ke unit-unit kerja yang lain untuk mengisi dan memasukkan data, maka teman-teman sebaiknya adalah apa? Input saja secara faktualnya. Tidak usah kita gabung-gabungkan. Nanti biar Excel yang melakukan prosesnya. Nah, itu yang dimaksud pertama. Bagaimana kita melakukan processing data atau pengolahan data dari data yang terkumpulkan berdasarkan faktual. Itu yang pertama. Jadi clue yang pertama adalah input by faktual. Kalau perlu ada tanggal dan jamnya juga, Pak. Dan Ibu ya, dan teman-teman. Jadi tanggal berapa, jam berapa itu dimasukkan. Kemudian cara kedua bagaimana kita memproses data adalah data terkumpul itu melalui proses export database. Nah, kalau teman-teman pakai aplikasi ya di kantornya, jadi kalau ada aplikasi yang digunakan atau SIM ya, Sistem Informasi Manajemennya, kadang-kala kita meminta data dari admin yang melakukan exporting datanya. Nah, kalau exporting datanya bagus, maka kita biasanya dapat file yang CSV, mirip banget dengan Excel, yang bisa kita proses dan olah lebih bagus lagi. Nah, jadi ada dua tadi ya, cara mengumpulkan data, mudah-mudahan bisa disimak. Saya coba cross-check deh, misalkan Mbak Adinda, BPR Lestari, Mbak Adinda. Mbak Adinda, menyimak nggak Mbak Adinda? Halo Pak, Ya, selamat sore iya Mbak Pak. Adinda. Sore Ya. Pak. Ya, ini sekedar umpan balik saja. Yang pertama tadi saya sampaikan Mbak Dinda, ya, untuk mengumpulkan data baik gimana Mbak? Ada dua cara teknik pengumpulan data. Yang pertama, pakai apa Mbak? By Excel, Ya, by Excel, tepatnya apa? Faktual ya Mbak ya? Faktual Dinda. faktual. Oke Pak. Ya, paham maksudnya faktual ya? Input berdasarkan historicalnya. Jadi kalau datang hari ini kota A bawa teh, besok bawa kota A teh juga, nggak usah dikumpul-kumpulin, di grouping, diurut saja sesuai dengan datangnya dia kapan. Itu namanya by faktual. Ya Mbak Dinda ya? Iya Pak. Oke. Yang kedua adalah, masih ingat Mbak, tadi saya sampaikan? CST. Ya, CSV betul. Jadi export by system, nanti dia akan menjadi file CSV. Nah, kalau sudah terbentuk semacam itu, data akan gampang kita proses. Makasih Mbak Dinda ya. Ya, Iya, mudah-mudahan yang sama-sama lain Pak. ya menyimak, sehingga nanti ada clue lah yang kira-kira seperti yang saya katakan, ada insight, even a little bit insight, tapi dampak yang akan dihasilkan tentunya akan menjadi besar. Kalau kita memang benar-benar apply terhadap apa yang kita sudah dapatkan sebagai sebuah ilmu. Nah, kemudian kalau data sudah terkumpul, langkah berikutnya apa? Ada keinginan untuk meresumenya. Nah, ini di sebelah bawah saya sudah tunjuk, ada sebuah box yang ada. Meresume data. Bagaimana cara kita meresume data sesuai yang dibutuhkan? Nah, kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman lihat ini, kalau ada 4 kota dengan 2 produk, maka setidaknya ini akan ada 8 kombinasi untuk melakukan resume. Nah, kalau ceritanya tadi Pak Wira mungkin tadi sampaikan, kemudian Pak Andi Yunus sampaikan ya, kalau data ini di report atau reporting ke atasan dengan membawa laptop ataupun di dalam meeting misalkan, pertanyaan dari direksi, direktur dengan data yang sesingkat ini misalkan adalah penjualan apa terbanyak, yang terkecil apa, produk apa yang paling besar, kota mana yang paling banyak jualannya. Nah, dari data tersaji kita akan bisa menampilkan resume-resume yang diperlukan. Tapi kalau data yang kita punya banyak, kombinasinya kan juga tambah banyak. Terlalu berat buat kita memenuhi kebutuhan dari pihak yang ingin meresume data seperti apa yang diinginkan. Salah satu contoh misalkan ya, sebutlah berapa sih kopi di kota B misalkan. Kalau hanya pakai filter biasa, maka yang terjadi adalah apa? Kita filter kotanya ke kota B, seperti yang saya tunjukkan ini. Ya, kemudian pindah ke kopinya doang misalkan ya. Jadi ini kebetulan kopinya ada 1. Maka yang terjadi adalah apa? Ya, seperti ini kelihatan angka kopi di kota B. Nah, belum lagi kota A kopinya, belum lagi kota B tehnya. Nah, terlalu banyak kita melakukan proses kombinasi semacam ini. Maka solusinya adalah apa? Resume data ini paling bagus kalau data dalam bentuk tabular. Yang kita lakukan dalam proses resume data ini adalah membuat pivot ya. Nah, dan teman-teman mungkin sudah sangat dengar familiar dengan pivot. Nah, kita coba upgrade dengan pivot plus seperti apa. Nah, coba teman-teman bisa ikuti apa yang saya instruksikan. Barangkali yang sudah stay di Excel-nya saat sekarang juga ya, buat yang ngikutin. Nah, untuk membuat pivot yang bisa jadi resume otomatis, kita bisa lakukan langkah-langkah ini.
Kita taruh dulu kursornya di kotak atas sekali ya, di mana saja sih sebenarnya boleh. Jadi saya sarankan di judul paling atas pojok kiri. Nah, misalkan di bagian kotak. Kemudian pilih menu insert di Excel. Nah, kemudian setelah menu insert, klik menu pivot tabel. Nah, maka kebloklah tabel yang ada kita punya. Oke. Jadi mudah-mudahan terlihat oleh teman-teman semua bahwasannya sudah ada garis putus-putus melingkari tabel yang kita punya. Nanti kalau tabelnya banyak ya otomatis sudah pasti semua akan kepilih. Jadi klik insert, kemudian klik pivot tabel paling pojok kiri. Nah, rekomendasinya dia akan buat di new worksheet. Nggak apa-apa, kita pilih new worksheet. Nah, sehingga kita akan dihadapkan kepada worksheet baru beserta tampilan untuk menentukan dimensi data yang kita punya. Nah, kunci keberhasilan pivot tabel itu adalah di menentukan dimensi. Dari ketiga kolom yang kita punya ini, kota, produk, dan penjualan, yang mana nanti dibawa ke row, yang mana dibawa ke kolom, yang mana dibawa ke penjualan. Itu dimensi data. Saran saya adalah buat teman-teman yang interest mendengarkan dan bahkan mengikuti adalah apa? Buat data yang lebih banyak, lebih baik dia dibawa ke row. Sehingga dia nanti munculnya dalam bentuk tabular. Contoh ya. Nah, ini ada kota, produk, dan penjualan. Caranya tinggal tidak usah dicontreng. Klik saja kota ini, klik bawa ke row. Lepas di boxnya row. Nah, sehingga visualisasinya kelihatan secara distinct atau yang unik saja diambil. Kemudian produk, drag and drop, bawa ke kolom. Nah, penjualan, drag and drop, bawa ke value. Ya. Nah, sehingga proses kita meresume ini tidak perlu melakukan kombinasi yang ruwet dengan 8 kali klik-klik ya. Ini sekarang semua udah muncul berdasarkan kota dan berdasarkan produk. Tinggal saya blok angka ini biar mudah dibaca dengan memformat koma ya. Dari menu home saya klik koma. Dengan menghilangkan 0 di belakang komanya, 2 digit di belakang koma. Nah, sehingga ini sudah menjawab pertanyaan semua stakeholder data. Kopi di kota A berapa? Di kota A berapa? Sudah semua tervisualisasi dengan menggunakan pivot yang sesederhana ini. Syarat dari pivot ini adalah apa? Tidak boleh ada tabel yang merger tadi yang saya katakan saat mengumpulkan data. Kalau ada yang merger ya itu agak susah, berarti pengumpulan datanya yang kita salah. Tidak secara faktual kita mengumpulkan data. Sampai sini mudah-mudahan dipahami. Ini baru resume. Step ketiga adalah apa? Kontrol terhadap data. Nah, kalau tadi yang pertama kan pengumpulan data. Ada 2 ya. Mudah-mudahan konsentrasi sedikit biar nanti ada cerita setelah ini barangkali dengan teman-teman. Jadi step pertama adalah pengumpulan data tadi. Pengumpulan data ada 2 cara. Secara faktual atau secara ekspor dari sistem menjadi CSV. Kemudian kedua, meresume data. Nah, meresume data ini pakai apa? Pakai pivot. Keberhasilan pivot itu adalah tergantung bagaimana kita menentukan dimensi. Yang mana row, yang mana kolom. Ya kan? Nah, kebutuhan yang ketiga sekarang adalah kontrol. Kontrol itu adalah apa? Boleh nggak di custom yang mana saja yang saya mau munculkan itu yang muncul. Atau saya mau membandingkan 2 hal. Kota A dan kota C aja bisa nggak muncul biar tidak terganggu dengan kemunculan kota-kota yang lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan controlling. Nah, bagaimana cara kontrolnya? Nah, saya mau tunjukkan ke teman-teman apa yang kita pakai untuk controlling data. Nah, untuk controlling data, teman-teman bisa klik salah satu sel di salah satu sel di pivotnya. Kemudian nanti dari menu insert, yang kita cari adalah slicer. Nah, jadi ada menu judulnya slicer. Mudah-mudahan ketemu buat yang mengikuti dan menyimak. Kalaupun yang menyimak kemudian rasa tertinggal, boleh diinterupsi ya. Nah, buat teman-teman yang tidak sempat mengikuti barangkali karena terkendala apa sebagainya, entah komputer atau apa, nah mudah-mudahan dengan melihat ini bisa menjadi sebuah clue buat diaplikasikan nanti saat didelegasikan ke timnya. Coba pakai slicer, minimal kita punya punya kosakata yang bisa mudah buat mendireksi tim kita dari pengetahuan yang kita dapat. Nah, sehingga itu akan lebih membantu dalam memicu setidaknya ya, walaupun kita nggak bisa ngebikin, barangkali kita bisa men-trigger dengan
perbendaharaan kata yang memang pernah kita lihat dan kita tahu kurang lebih fungsinya untuk apa. Nah, jadi saya klik salah satu sel tadi di mana saja boleh di dalam pivot, kemudian saya klik slicer. Nah, setelah diklik slicer, muncul tampilan box yang mana yang kita keluarkan sebagai controllernya. Nah, yang saya keluarkan sebagai controller adalah kota dan produk. Nah, setelah ini saya klik OK. Nah, muncullah sebuah box-box kecil ya. Nah, kalau saya mau tempatkan lebih estetik ya, saya coba tambahkan 7 row mungkin di atas ya. Jadi saya blok 7 row, kemudian saya klik kanan, insert entire row. Jadi biar agak ke bawah. Kemudian ke kanan saya blok 3 kali, insert, klik kanan insert entire column. Agar pivotnya agak ke tengah. Biar bisa saya tempatkan kota itu di kiri. Seperti ini. Nah. Oke. Kemudian yang produk, defaultnya dia munculnya vertikal. Kalau mau dibuat samping biar lebih estetik, di menu option di atas atau di menu pivot atau di menu slicer, kita up, dia punya kolom menjadi 2 sesuai dengan jumlah tombolnya. Di bagian ini ya, ada kolom saya ganti 2, sehingga dia akan tampil horizontal. Tinggal saya kecilkan tabelnya. Nah, jadi akan kelihatan seperti ini. That's it. Ini yang kita sebut sebagai simple dashboard. Jadi bayangan Bapak, Ibu, dan teman-teman adalah Pak dashboard itu kalau kita di depan, di belakang kendali mobil ya, di belakang setir. Nah, dashboard itu apa isinya dashboard? Ada speedometer, ada fuel, bahan bakar, petunjuk bahan bakar. Kemudian ada kita bisa mengecilkan volume radio, ganti frekuensi radio atau merubah source audio di mobil kita. Nah, itu dalam sekali jangkauan dan sekali tampilan, itu yang dimaksud dengan dashboard. Apa istilahnya dashboard view. Nah, ini dashboard data kita pakai. Nah, apa yang terjadi bisa simak layar yang saya munculkan. Jadi kalau saya klik kota A, maka yang muncul adalah data kota A saja. Bagaimana kalau dibandingkan kota A dan kota C? Nah, jadi saya tekan tombol kontrol sambil tekan kota C. Maka yang terjadi yang muncul adalah kota A dan kota C saja, tanpa menampilkan kota yang lain. Kopinya saja, Pak. Oke, saya klik copy. Nah, muncullah perbandingan kota A dan kota C untuk produk kopi. Nah, ini sudah menjadi kontrol penuh terhadap data yang divisualisasikan. Ya, teman-teman mudah-mudahan ingat tadi yang saya bilang. Pertama, mengumpulkan data. Kedua, meresume data. Ketiga adalah mengontrol data. Nah, setelah terkontrol, nanti kita upgrade lagi. Untuk yang ketiga adalah memvisualisasikan data secara lebih estetik. Ya. Dashboard. Oke, mudah-mudahan ini ada experience baru buat teman-teman yang memang belum pernah sama sekali. Atau buat teman-teman yang mungkin sudah pernah, ya ini refresh. Kemudian apalagi yang saya bilang yang ke langkah berikutnya adalah enhancement visualization. Ya, jadi memvisualisasi yang lebih mantap lagi, ibaratnya seperti itu. Jadi meningkatkan lagi visualisasinya. Sebenarnya kalau ini aja udah cukup sih. Tapi kalau ini menjadi pendukung pengambilan keputusan, biasanya bagi stakeholder data apa yang diperlukan? Dia ada grafiknya. Kita bisa buat grafik dari data yang dimunculkan. Nah, caranya gimana Pak, Ibu, dan teman-teman? Jadi taruh kursornya di salah satu sel di pivot, kemudian pilih menu insert, kita cari pivot chart. Ya, di sini. Nah, klik pivot chart, kita pakai chart yang sederhana saja ya. Nah, kemudian klik OK langsung. Nah, yang pivot chart field-nya ini boleh ditutup, tidak apa-apa. Karena kita udah selesai dengan urusan dimensi data, udah selesai. Jadi boleh ditutup biar layarnya lebih lebar. Nah, ini grafiknya sudah terlihat di sebelahnya. Dan grafik ini link dengan data di sebelah. Jadi kalau saya klik kota A, maka grafiknya kota A langsung. Bandingkan kota A dan kota C, saya sambil klik kota C-nya, tekan kontrol. Nah, jadi kelihatan kota A dan kota C dengan grafiknya. Kopi berwarna biru, teh berwarna merah. Kalau munculkan semua, tinggal klik tanda silang di clear filternya, maka muncul kembali data semua. Nah, buat grafiknya lebih clean,
tombol-tombol yang ada kita bisa hilangkan. Caranya klik kanan di bagian tombol yang ada di dalam chat, klik kanan, hide all field button on chat. Ya. Kemudian kita munculkan angka-angkanya langsung di atas grafiknya sendiri. Yang merah misalkan untuk teh, klik kanan, yang merah ya, add data labels. Maka angka penjualannya akan terlihat di atasnya grafik. Yang biru saya klik kanan, add data labels. Nah, jadi angkanya udah muncul di atas. Dan skala-skala yang di kiri ini boleh dihilangin. Caranya klik aja salah satu angka, kemudian delete, tombol delete di keyboard. Nah, grafiknya sudah clean dan langsung mewakili dari controller slicer yang kita punya. Kota C muncul. Kota C bandingkan dengan kota D. Tekan kontrol sambil klik kota D-nya. Nah, jadi kalau hal ini bisa divisualisasikan, tentu ini sudah jadi sangat membantu buat pendukung pengambilan keputusannya, sudah sangat dekat dengan keputusan. Mungkin salah satu bisa wakili untuk interaksi kita. Saya panggil salah satu ya, acak random. Mbak Yesika Silalahi, BPR Lestari. Mbak Yesika. Selamat sore Mbak Yesika. Sore, Pak. Ya. Izin Mbak, saya bertanya Mbak Yesika ya. Pernah Iya, Pak. mempresentasikan data Mbak Yesika? Pernah, Pak. Oke, saya mau tanya. Kira-kira saat mempresentasikan data, kapan rasanya buat kita sebagai presenter merasa senang? Nah, gimana Mbak Yesika? Ketika audiens gampang melihat data yang kita present, Pak. Hai, Ngerti? bagus sekali ya. Gampang melihat, gampang yang dimaksud itu adalah clear ya, jelas. Apa yang mereka lihat bisa tervisualisasi oleh presenter dengan bagus. Begitu kan maksudnya Mbak Yesika ya? Iya, Pak. Ya, ini jawaban yang sangat sangat bagus dan juga termasuk di luar dugaan juga, karena ada beberapa orang kalau saya ketemu dalam meeting offline ya, tahu tidak jawaban yang agak menggelitik sedikit. Kapan merasa senang? Pada saat audiens tidak ada yang bertanya. Nah, ini kan aneh ya. Kapan teman-teman merasa presentasi datanya bagus dan senang rasanya, puas, ketika audiens nggak ada yang bertanya. Kalau begitu kira-kira masuk tidak? Apa namanya? Ketika audiens tidak bertanya, apa menurut kita bahwa itu berhasil nggak presentasi kita? Menurut teman-teman. Yesika deh, mumpung lagi station. Bisa dua Kira-kira kemungkinan, Pak. Bisa Hah? ngerti, bisa bingung. Nah, ada dua Sama, kemungkinan. Padahal harapan kita mengerti dan memahami, sehingga ada keputusan nantinya kan begitu ya, Yesika ya? iya, Pak. Ya. Oke, terima kasih Yesika. Nah, jadi buat Sama-sama, Pak. teman-teman pada saat mempresentasikan data, bukan berharap audiens tidak bertanya terhadap apa yang kita presentasikan, tapi memberikan kejelasan seperti yang Yesika tadi disampaikan, bahwa data yang dipresentasikan bagus sekali kalau bisa mendukung pengambilan keputusan. Kalau boleh saya simpulkan, sebenarnya presentasi itu dilakukan apa? Untuk menghibur audiens sebenarnya. Gimana Pak kalau perusahaan rugi terus kita presentasikan datanya? Ya setidaknya terhibur. Walaupun dia rugi, dengan data yang divisualisasikan bagus, tentu akan lebih menghibur lah. Sehingga bisa ketemu titik terang untuk mencari jalan terbaik untuk mengatasi kerugian dari data yang dimunculkan. Jadi antitesisnya gini, udah rugi, presentasi jelek, nah kan jadi kacau kan? Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi tujuan mempresentasikan data adalah apa? Memvisualisasikan data sebaik-baiknya dengan tools yang ada sehingga bisa mendukung pengambilan keputusan. Nah, itu yang dimaksud dengan yang Mbak Yesika tadi sampaikan. Bisa dipahami dengan jelas, clear, terlihat, dan bahkan bisa menghibur audiens. Nah, ini saya kasih trik lagi sedikit di sini. Bagaimana data yang kita punya ini buat teman-teman sekalian dari tervisualisasi ini kita mau visualisasikan di PowerPoint. Nah, ini buat orang yang kejar tayang, belum lengkap bikin slide, terutama data yang terdiri atas 4 kota dengan 2 produk ini ya. 4 kota, 2 produk kan 8 kombinasi, berarti seminimalnya perlu 8 slide. Padahal harus presentasi hari ini juga. Nah, ini sebagai contoh kasus. Maka teman-teman tidak perlu membuat 8 slide. Cukup bikin 1 slide saja diambil dari kopian grafik yang kita punya di dalam pivot ini. Nah, saya ambil contoh ya. Cat ini saya copy, jadi di area pinggir dari tab saya klik garisnya. Kemudian saya tekan Ctrl C di keyboard.
Nah, kemudian saya setelah Ctrl C, saya buka PowerPoint ya. Coba perhatikan sama-sama, saya ganti share screen-nya ke PowerPoint. Oke, saya pindah ke PowerPoint kosong. Ya. Nah, setelah saya Ctrl C dari chart yang saya punya tadi, di PowerPoint yang saya punya ini, saya saya bersihkan areanya dulu. Bentar. Saya delete. Saya blok semua, terus saya delete. Sudah clean. Ctrl V di sini, paste biasa, Ctrl V ya. Nah, setelah saya Ctrl V, ini saya tinggal atur sedemikian rupa berapa posisi yang saya inginkan. Kemudian yang kelihatan kecil ini saya up dia punya font size ya. Sorry. Jadi saya klik dulu area teksnya, kemudian saya up dia punya font, kemudian yang biru juga, biar terbaca jelas oleh user. Kemudian kotak-kotaknya juga. Nah, mungkin ini sudah terlihat jelas. Nah, kenapa yang saya katakan tadi hanya perlu satu slide, sementara kita perlu buat presentasi saat ini di depan direksi barangkali. Kalau saya ini slideshow ya, kalau saya slideshow, mudah-mudahan sudah muncul di layar teman-teman. Even ini muncul di presentasi di proyektor atau mungkin di Zoom macam sekarang, di satu sisi lagi saya lagi buka Excel nih di layar yang real di depan komputer. Excel data yang tadi saya buka nih. Saya klik kotak A di layar Excel saya, maka grafik saya juga berubah. Betul tidak ya? Saya bandingkan kotak A dan kotak C. Nah, saya ngekliknya dari Excel. Tapi yang dilihat teman-teman di layar PowerPoint adalah apa? Grafiknya mengikuti apa yang saya kontrol dari slicer, itulah yang muncul di PowerPoint yang teman-teman lihat. Betul nggak teman-teman? Saya bisa kelihatan ya? Jadi kotak A dan kotak C. Oke. Nah, ini kotak A dan kotak C saya klik. Kopinya saja saya klik nih. Nah, perbedaan kopi di kotak A dan kotak C. Ini saya ngekliknya di Excel, Mbak, teman-teman sekalian ya. Tapi di PowerPoint berubah, tanpa kita membuat grafik yang banyak. Nah, kalaupun nanti teman-teman melakukan reporting untuk di print, ya tinggal nanti di screenshot per bagian yang memang sudah muncul grafiknya. Jadi tidak perlu kita bolak-balik mengkoneksikan dengan data yang kita punya. Oke, mudah-mudahan bisa disimak apa yang saya sampaikan tadi. Dan setidaknya kalau saya bilang tadi ya, walaupun mungkin di antara teman-teman belum ada sempat yang mencoba, mudah-mudahan ini jadi pemicu bagi experience lah buat kawan-kawan nih teman-teman sekalian, bahwasannya kita bisa upgrade satu tingkat lebih dari kemampuan dan pengalaman yang kita punya selama ini. Nah, sehingga kita akan membantu kita untuk lebih powerful lagi dalam mempresentasikan dan memvisualisasikan data. Nah, bayangkan kalau direksi atau direktur di lingkungan kita tervisualisasi data semacam ini, tentunya sudah sangat-sangat ini ya, sangat-sangat terbantu buat direksi dalam proses pengambilan keputusan di tempat mereka. Oke, sampai di situ dulu. Kira-kira mudah-mudahan ada insight-nya. Saya coba interaksi sedikit dengan salah satu peserta, Pak Ketut Karta, DPR ASI. Pak Ketut Karta. Izin Pak Ketut. Selamat sore Pak Ketut. Pak Ketut Karta barangkali ada. Oke, mungkin ada kepentingan lain. Saya skip ya. Mas Rido Maulidi Nurul. Mas Rido, izin Mas Rido. Selamat sore Mas. Mas Rido. Mas Rido, stay tune. Oke, skip. Ini jadi trauma saya panggil cowok nih. Mbak Ulan, DPR Lestari. Mbak Ulan. Ya. Oke, Mbak Ulan, selamat sore Mbak Ulan.
Gimana Pak? Suaranya putus-putus Pak. Ya, selamat sore Mbak Ulan. Selamat sore. Ya, Mbak Ulan dari apa yang sampaikan dari mulai sampai sekarang menyimak ya Mbak? Menyimak Pak. Oke. Izin Mbak, nggak apa-apa, tidak mempengaruhi apapun ya, karena katanya nggak ada nilainya dan juga tidak ada hubungannya dengan gaji di kantor. Nah, kira-kira Mbak Ulan bisa kasih insight apa yang dapat dulu nih dari step ini dulu? Insight-nya gimana? Insight. Eh, kebetulan kan saya langsung nyoba ini Pak. Oh, bagus sekali. Terima kasih udah nyoba. Gimana Mbak? Jadi insight-nya Eh, disimpulkan ya? Apa yang Mbak bisa dapat insight-nya? sejauh ini sih ini bisa membantu kerjaan saya biar jadi lebih gampang dan lebih mudah ngejelasin report-report keseharian saya sih ke manajemen. Ya. Salah satu tools-nya tadi pakai slicer. Mbak pernah pakai nggak Mbak Ulan? Slicer tadi. Pakai Pak. Sebelumnya pernah pakai juga? Sebelumnya belum. Oh. Nah, kalau pakai slicer ini tentu lebih memudahkan ya untuk kontrol tadi ya Mbak ya. Controlling data. Oke, jadi yang pertama ngumpulin data, kemudian yang kedua adalah resume data pakai pivot, kemudian yang ketiga controlling data pakai slicer, kemudian yang keempat visualisasi data pakai chart ya. Nah, itu step-step bagaimana kita bisa sebagai data storyteller yang bagus ya. Jadi kita kalau ada urutan waktu, nah kalau storytelling kan ada urutan waktunya. Nah, saya kasih contoh yang lain. Makasih ya Mbak tadi mewakili teman-teman. Bagi bahan latihan coba saya kasih file lagi deh. Saya kasih file lagi. Oke, coba di chat ya. Nah, di chat coba saya kirimkan satu file lagi. Ini teman-teman mudah-mudahan bisa download. Ini yang file yang dari ekspor sebuah sistem database ya. Jadi ini file CSV, jadi pengumpulan data ada dua dengan faktual dan satu lewat exporting data. Nah ini yang saya kasih adalah dari hasil exporting data dari sebuah sistem rumah sakit di Bali. Saat ini dia bernama Rumah Sakit Mata Bali Mandara, dulu Rumah Sakit Indra. Ya. Nah ini saya kirimkan satu file laporan perawatan pasien. Ini kebutuhan untuk latihan saja ya, tidak ada hubungannya. Karena ini datanya juga udah lama tahun 2015 ya. Ini secara retensi data barangkali sudah dimusnahkan datanya. Silakan bisa di-download datanya barangkali ya. Nah, kurang lebih isinya semacam ini. Nah, ini termasuk data pribadi sih sebenarnya. Tapi ini sebagai scoop buat latihan ya, buat latihan. Yang sebagian juga ini adalah data dummy, bukan data sebenarnya. Kalau data dokter, data sebenarnya ya. Mewakili dari hasil ekspor sebuah sistem. Oke, nah kurang lebih datanya seperti ini. Bisa disimak, bisa dilihat. Oke. Ya. Nah, ini data selama Januari 2015. Jadi ada dari tanggal 1 Januari, ini berdasarkan historical nih. 1 Januari 2015 sampai endingnya adalah paling bawah banget dengan tombol kontrol dan anak panah ke bawah. Kita bisa ketemu paling bawah adalah 31 Januari 2015 jam 21.39. Ini closing sudah di jam closingnya. Begitupun waktu buka pertama, nih pasien pertama datang jam 0.16 di UGD. Nah, pertanyaannya, misalkan ini ya, sebuah case dari data hasil ekspor sistem nih, yang terinput dari sistem informasi, kemudian oleh admin diekspor, jadilah file CSV nih, file macam begini. Nah, sekarang kita mau bikin resumenya nih. Ini kan collecting datanya sudah, langkah pertama ya, collecting sudah. Sekarang resumenya inginnya apa? Resumenya diharapkan adalah direktur atau direksi berharap pihak prosesor data bisa memunculkan
berapa jumlah pasien yang ditangani oleh masing-masing dokter berdasarkan klaimnya dia. Nah, klaimnya dulu masih ada JKBM nih ya. Sekarang kan udah tidak ada JKBM nih. Klaim itu ada 3, umum, BPJS, dan JKBM. Jadi ada 3 klaim ya. Nah, direktur pengen tahu nih, masing-masing dokter berapa sih nanganin pasien umum, berapa dia tangani BPJS, berapa dia tangani JKBM. Tujuannya adalah apa? Untuk memudahkan dalam memberikan apa istilahnya jasa pelayanan ya. Jadi hubungannya dengan jasa pelayanan, berapa komisi lah kurang lebih seperti itu. Nah, barangkali kalau yang sudah ngedownload datanya, saya mau tunjukkan ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah taruh Bapak, faktor. maaf, Gimana? datanya di mana ya Pak ya? Kayaknya Di belum chat, masuk Pak. di chat sudah. Oh, belum masuk ya? Sorry. Iya Pak. Wait. Masih Pak. Ya. Thank you mengingatkan ya. Tadi karena saya buka dia nggak terkirim bagus. Oke, saya coba kirim ulang. Oke, seharusnya sudah di chat. Oke, bisa diterima barangkali ya. Nah, kalau sudah, silakan di-download, kemudian dibuka file Excel-nya, kurang lebih dia akan muncul seperti, ya saya coba share screen lagi. Oke, nah datanya kurang lebih seperti ini ya, yang kita ada. Nah, sekarang kita mau membuat resumenya ya. Dari collecting sudah, kemudian kita resume. Berdasarkan keinginan direktur adalah berapa pasien yang ditangani berdasarkan cara bayarnya per dokter ya, dokter. Nah, taruh kursor di pojok data, kemudian pilih menu insert, klik langsung tombol pivot tabelnya, sehingga kebloklah area yang dia punya ya. Ini udah dipastikan seluruh tabel pasti keblok. Ikuti dia punya arahan ke new worksheet, langsung oke. Dan ingat, kunci sukses di pivot tabel adalah keberhasilan kita menentukan dimensi. Nah, kalau nggak berhasil tinggal dibolak-balik saja, dipindah-pindahkan. Nggak cocok rasanya di row, pindah ke kolom. Kalau kolom nggak cocok, pindah ke row. Jadi lihat model apa yang akan muncul di visualisasi pivotnya. Nah, karena dokter yang ingin dicapai berapa pasien yang di-handle, maka dokter saya bawa ke row. Jadi dokter ini saya tarik bawa ke row. Nah, muncullah nama-nama dokter yang ada. Kemudian klaim yang dilihat bawa ke kolom. Nah, sehingga terlihatlah kolom BPJS, JKBM, umum sudah terlihat bagus. Nah, berapa pasiennya itu dilihat dari nomor rekam medisnya. Itu kita tarik bawa ke values. Nah, ini sedikit ada anomali. Karena nggak mungkin pasiennya ribuan nih yang datang. Ini anomali. Karena ternyata adalah nomor rekam medis pasiennya itu adalah kumpulan angka. Jadi secara default, begitu dia taruh ke value, dia langsung di sum. Padahal yang kita mau jangan di summary. Yang kita mau adalah satu pasien dihitung 1, datang lagi dihitung 2. Jadi kita setting di sini. Default yang sum ini kita ganti dengan cara mengklik tanda segitiga di values tadi ya. Kemudian klik value field setting. Nah, di sini kita rubah jadi count. Barulah dia akan menghitung berapa pasiennya, bukan nomor rekam medisnya yang diresume. Ini kejadian kalau nomor rekening nasabah itu kan kumpulan angka-angka. Nah, jadi kalau nomor rekening yang ditarik sebagai values, dia secara default akan jadi sum atau di summary. Padahal satu nomor rekening dianggap 1 ya, maka dirubah nanti sumnya menjadi count. Caranya tinggal diklik tanda segitiga di values field-nya ini, bagian bawah, kemudian klik value field setting, kemudian klik bagiannya count. Maka yang dihitung adalah per kejadian dihitung 1. Nah, dengan muncul seperti ini akan lebih bagus lagi. Kalau kita tambahkan controllernya sekarang kan. Nah, saya tutup pivot tabel field-nya ini. Saya tutup karena sudah selesai dengan dimensinya. Saya kasih jarak agak jauh ya. Sekarang agak turun. Ada 12 row saya blok.
kemudian klik kanan di 12 row yang ke blok ini, insert entire row. Ya, agak jauh. Kemudian 3 kolom saya blok ke kanan, klik kanan di bagian yang di blok, insert entire column. Sehingga data yang kita punya agak ke tengah-tengah bawah. Kenapa ditaruh? Karena mau pasang dashboard. Di dashboard saya pasang controller, itu maksud saya. Nah, di bagian pivot saya klik dulu salah satu ya. Jadi kalau kita mau nambah slicer, mau nambah chart, mau nambah apapun yang berhubungan dengan pivot, teman-teman harus klik dulu di salah satu sel di bagian pivot yang kita punya. Klik salah satu di sel, kemudian pilih menu insert. Kita pasang dulu lebih awal adalah slicer, kita klik. Nah, yang saya munculkan di slicer adalah dokter dengan klaimnya. Dokter dan klaim yang dicontreng. Nah, posisi dokter saya taruh di pinggir kiri. Nah, sayangnya kalau di Excel, slicer ini tidak ada searching-nya. Dia hanya memunculkan alphabetical sort, jadi berdasarkan update saja. Tombol search-nya dia belum ada kekurangannya dari slicer ini, sehingga tidak bisa menemukan dokter lebih cepat yang kita mau cari. Cara klaim saya taruh di sebelah kanan ya. Oke. Nah, satu lagi tools yang saya mau perkenalkan ke teman-teman ya, hubungannya dengan historical data. Jadi klik di salah satu sel lagi di dalam pivot, di salah satu data, kemudian pilih menu insert, nanti ketemu kita judul slicer, di sebelahnya ada timeline. Nah, ini penting nih, ini berdasarkan urutan waktu nanti. Karena ada kolom tadi yang kita ekspor dari data yang kita miliki, ada kolom bernilai tanggal. Jadi kalau ada tanggal kita bisa pasang timeline-nya. Jadi klik timeline, maka dia otomatis akan deteksi satu kolom yang bernama tanggal, kebetulan ini tanggal. Kemudian klik OK. Ya. Tanggal ini saya tempatkan di area ini. Nah, jadi dashboardnya udah kelihatan tervisualisasi lebih marak ya, lebih banyak. Nah, apa yang kita bisa lakukan dengan timeline ini? Kalau tadi disimak, data saya itu adalah data Januari dari tanggal 1 sampai 31. Jadi kalau di grup, jangan pakai month. Grupnya dirubah menjadi days. Karena ini data 1 bulan. Jadi kalau kelihatan data 1 bulan, diklik bulan lain ya nggak ada data, nanti kosong dia. Hanya Januari aja yang ada datanya. Jadi kalau saya klik Januari, baru muncul lagi data yang tadi. Nah, jadi groupingnya jangan months, grupnya pakai days. Nah, setelah days, saya pindah ke paling pinggir kiri, buat ketemu tanggal 1 Januari sampai seterusnya. Nah, sehingga kejadian real yang terjadi nanti gini. Salah satu dokter datang, misalkan Pak Dokter Gede Bawa Negara datang, klik nama dia, nama beliau saya klik, kemudian tanggalnya saya cek. Kalau Pak Dokter biasanya dia punya catatan sendiri. Benar nggak pasien yang dia catat sama yang sistem keluarkan? Tanggal 1 saya klik. Oh, tanggal 1 Pak Dokter Gede Bawa tidak masuk atau tidak praktek. Tanggal 2 praktek, dapat JKBM 2, pasien umum sekian. Tanggal 3 Pak Dokter nggak praktek. Tanggal 4 Pak Dokter nggak praktek. Tanggal 5 kelihatan. Nah, nanti tinggal pilih nasabah siapa, tanggal berapa, kondisi apa. Nah, itu kita bisa cocokkan dengan situasi yang teman-teman punya nanti sebagai bentuk data. Ini kalau menggunakan timeline. Jadi ada di menu insert berhubungan dengan pivot untuk memunculkan timeline-nya. Kalau ada salah satu kolom yang bernilai tanggal, kita bisa tentukan tanggal tersebut dalam bentuk timeline. Oke, mudah-mudahan bisa disimak sebagai bentuk visualisasi memanfaatkan controller berupa slicer dan timeline. Oke, kira-kira teman-teman ada yang nyoba nggak ini? Ada kendala nggak di bagian yang mana? Gimana? Kira-kira ada pertanyaan?
Ada yang mencoba bisa kira-kira? Oke, saya interaksi sebentar. Barangkali ada bisa mewakili. Pak Zainal, Mas Zainal Lestari Banten. Mas Zainal, barangkali atensi Mas. Mas Zainal, Mas Zainal. Oke, skip. Oke, siapa ya yang coba? Oke. Eh, yang BPR Restu Klaten siapa yang wakili yang kelihatan di sini? BPR Restu Klaten JTM. Izin Pak, siapa yang join di sini? BPR Restu Klaten. Iya, Pak. Ya, dengan Mas siapa Mas? Joko, Pak. Maaf, Joko, Pak. Mas Joko. Apa kabar Mas Iya, Joko? iya, Pak. Ya, izin Mas Joko, barangkali apa yang sudah disampaikan dari yang sudah kita coba praktekkan ya. Barangkali mudah-mudahan Mas Joko ikut, artinya tidak terkendala untuk mengikuti. Bisa Iya. di-review Mas Joko, kira-kira di-review apa yang kita sudah buat ini. Yang praktek kedua ini saya mengikuti, Pak. Yang pertama tadi saya agak ketinggalan. Ini Oh sudah ya ya. berhasil seperti yang Bapak contohkan. Oke. Kira-kira insight-nya apa Mas Joko bisa di ini dengan ada slicer dan timeline, Mas Joko relate dengan yang bisa diaplikasikan ada Iya, kebayang tidak? iya, ya sangat memudahkan, Pak, untuk Hmm. pengolahan data, terutama mungkin terkait data kredit, kemudian juga data-data nasabah dan lain-lain, Pak. Oke. Oke, Mas Joko, terima kasih Mas mewakili. Terima Mudah-mudahan kasih, nanti tambah lancar pekerjaannya di office. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, jadi seperti Mas Joko tadi sampaikan ya, jadi pada saat teman-teman mencoba mengimplementasikan sebuah experience ataupun knowledge baru, maka sebagus-bagusnya adalah kita merelasikan ya dengan kondisi yang saat ini kita dapatkan di lingkungan kerja. Kira-kira yang mana mau dirubah dulu atau yang mana bisa disesuaikan. Maka kadang-kala juga kita akan berpikir seperti layaknya mana duluan telur dan ayam ya. Kita tahu dulu baru pakai atau apa namanya? Setelah ketemu pakai ada masalah baru cari tahu bagaimana caranya. Nah, itu agak-agak mana duluan? Yang mana belajar dulu atau ketemu masalahnya dulu baru kita cari solusinya. Nah, sehingga teman-teman kalau dengan kondisi sekarang kita relasikan adalah sudah ketemu sebuah cara. Nah, ini mudah-mudahan akan memperbaharui bagaimana nanti teman-teman bisa memvisualisasikan data, entah itu ke nasabah, ke pimpinan, atau ke teman-teman lebih apa istilahnya lebih tervisualisasi dengan lebih baik dengan pemanfaatan tools yang ada dari Microsoft Excel. Nah, sebagai clue kalau upgrade lagi ya, kalau nanti hubungannya dengan publikasi, misalkan dengan stakeholder di luar bank, misalkan sebutlah presentasi ke company lain ya, sebagai potensial nasabah ke perusahaan ataupun ke government. Nah, itu bisa di-upgrade lagi yang kita punya lagi ini dengan menggunakan Power BI. Jadi bisa di-update di web, tidak di Excel. Kalau Excel ini kan ibaratnya kita kerja. Nah, kalau menggunakan Power BI, nah itu next levelnya ya. Nah, barangkali nanti lewat Akubank bisa diorganize lagi, teman-teman bisa kita apa namanya tambah skill lagi ya buat yang khusus di bidang presentasi data dan visualisasi data. Sehingga kita punya tambahan skill untuk membuat kita lebih produktif, sehingga kita punya nilai tambah, nilai plus buat bagaimana kita memvisualisasikan yang lebih komprehensif dengan tools kekinian, sehingga user merasa puas dan bahkan terhibur dengan apa yang kita sampaikan untuk mendukung pengambilan keputusan tadi. Oke, kira-kira itu ya teman-teman yang ini hubungannya dengan visualisasi data, dengan historical data, dengan menggunakan dashboard view di Excel. Sehingga tercapailah apa yang kita harapkan dan kita inginkan terhadap memvisualisasikan data. Sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan sampai posisi ini. Ini teknis skillnya, kira-kira ada ditanyakan?
Jadi sekali lagi saya resume nih. Pertama sekali adalah apa? Collecting data ya. Jadi bagaimana kiat sukses teman-teman dalam memvisualisasikan dan mempresentasikan data, reporting berbasis data yang bisa kita tunjukkan ke pimpinan ataupun ke user lainnya. Yang pertama adalah collecting. Ingat ya, collecting. Collecting itu berarti mengumpulkan data. Jadi pada saat kita collecting, perhatikan 2 step tadi yang saya katakan. Jadi by faktual, yang kedua adalah ekspor dari sistem. Setelah di apa collecting, yang kedua apa? Di resume. Resume paling terbagus, best way-nya adalah menggunakan Pivot. Kemudian yang ketiga setelah melakukan resume adalah kontrol terhadap resume tadi. Bisa kita kontrol, kita customize tampilannya, pakai slicer, pakai timeline. Kemudian yang keempat, memvisualisasikan dengan lebih baik, enhancement visualization. Itu menggunakan pivot chart, bahkan bisa diekspor atau di-copy ke PowerPoint. Nah, itu sebenarnya inti dari pembahasan yang kita bahas di pertemuan sore ini bersama aku Ben. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan untuk lanjut ke materi lagi. Nah, kalau latihan sih sudah cukup nih. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Barangkali. Sore Pak Dodi. Ya, silakan. Nggak sedikit Apa Pak, ya? untuk misalkan ini kan yang baru ditampilkan grand total. Kalau untuk menampilkan persentase itu, apakah ada caranya Pak? Terima kasih. Ya, kalau di presentase ya, kalau tadi disampaikan, jadi kalau nanti data yang kita olah yang mempengaruhi ya, misalkan kalau di pivot, sorry. Jadi kalau kita pakai slicer tadi, kita munculkan lagi field list-nya. Nah, jadi di values ini ya, misalkan ya, nah di sini kan ada value field setting. Ya. Nah, jadi kalau waktu kita membuat presentase yang kita mau terhadap hasil yang kita dapatkan, itu sebaiknya kita harus menambahkan kolom lagi di sebelumnya, di tabel awal, di source data yang kita punya. Tentunya harus dibandingkan berdasarkan ini ya, apa namanya, data yang kita miliki dengan pembanding yang data sebelumnya atau data yang akan dicapai. Jadi dibuatkan semacam apa istilahnya? Oke, sebentar. Bagaimana triknya ya? Sebentar. Ya, percent of grand total. Ya. Nah, jadi di value cell, kalau ini kan apakah mewakili persen nggak? Kan tergantung data yang kita punya ya, Mas. Tadi siapa ya yang bertanya ya? Bisa, ini nggak muncul di tempat saya. Sorry, maaf, siapa yang tadi bertanya? Saya Pak. Maaf, panggilannya siapa? Dipa. Audi. Nah, nggak tahu apa udah berubah nggak data di tempat. Kemunculannya saya share yang benar nggak ya? Data saya benar nggak ya? Benar ya kayaknya. Nah, ini kan muncul juga persennya ya. Jadi Ya, hanya persentase. ya. Jadi di value ini Audi ya, diklik di bagian value field setting. Nah, di sini kita bisa show value as ya gitu ya. Show value as. Nah, jadi kalau kita lihat di sini percent of grand total. Nah, percent of kolom total. Nah, ini kita bisa mainkan di bagian ini, Mas Audi. Nah, persen di prom. Jadi ada show value as-nya ini yang dipakai kondisinya Audi. Nah, tinggal nanti mainnya adalah dicocokkan saja dengan apa yang kita mau munculkan ya. Jadi persen Oke, Pak. bisa ya ketemu nggak? Kalau lagi nyoba bisa dilihat di sini ya, show value as-nya. Oke, mudah-mudahan bisa didapat informasinya. Jadi di values ada kita klik, kemudian ada value field setting. Nah, kemudian di show value as. Nah, itu kita bisa atur yang mana kita mau munculkan. Biasanya kalau data yang saya pakai itu ada numbernya sama ada persentasenya Pak. Jadi nggak satu aja yang ditampilkan. Apakah Data bisa sumbernya. dua-duanya langsung?
data sumbernya Oh iya Pak, atau misalkan BPJS itu kan Mm-mm. 0,04. Ya, oke. Terus data aslinya itu Mm-mm. Oh, dimunculkan juga persentase sama angka aslinya itu maksudnya ya. iya Pak. Oh. Nah, itu berarti harus kalau saya berpikir saat ini ya, yang bisa Audi lakukan adalah sumber datanya dibenahin dulu, Mas Audi. Jadi kalau kita punya data, ini kan saya datanya hanya spesifik mencari jumlah orangnya ya, kalau spesifiknya di situ. Sebenarnya kita bisa buat pivotnya itu lebih dari satu juga, Audi. Jadi kita bisa gabungkan beberapa pivot dari sumber data yang sama ya. Nah, itu lebih advance lagi sih. Misalkan ya, kalau saya balik ini kembali ke semula, dengan memanfaatkan pivot yang sama, sorry. Jadi kita bisa buat pivot ini karena data kita punya agak banyak ya. Bentar. Jadi kalau misalkan yang saya pikirkan sekarang adalah ini. Jadi kita bisa, kalau saya terpikirkan sekarang ya Udia, jadi kita bisa pivoting lagi tabel yang semula, kemudian kita tambahkan lagi untuk membuatkan pivot yang baru, atau kita bisa, anggaplah kita punya dua pivot ya, misalkan yang tadi, yang kita punya ini, kita pasangkan pivot baru lagi. Insert pivot tabel. Di sheet yang sama, jadi kita bisa taruh di sheet yang sama. Misalkan tempatnya di sheet yang tadi ya, saya taruh agak di sebelah kanan. Jadi tidak mesti harus di sheet yang baru ya. Oke. Tidak muncul ya. Bentar. Munculnya di mana tadi itu? Ini layarnya agak susah saya lihat. Sebentar loh dia. Oke, misalkan yang ini deh, saya copy deh. Saya Ctrl C, pivot yang sama ya. Saya memanfaatkan pivot yang sama. Kemudian saya paste sehingga dia memakai data source yang sama dengan data yang tadi. Misalkan seperti itu kejadiannya. Ya. Nah, kalau yang ini kita persenkan misalkan ya. Tadi belum terpikirkan ya case by case ya Audia, case by case. Ya. Nah, jadi kalau sehemat saya sih, kalau berpikirnya kalau sementara ini ya, tapi ini kan connecting data dua-duanya juga connecting. Jadi kita bisa wakilkan yang ini berubah, yang ini juga ikut berubah. Jadi memanfaatkan field yang sama untuk beberapa kolom yang apa namanya controller yang sama tapi visualisasi yang berbeda-beda. Nah, jadi bisa memanfaatkan salah satu trik seperti ini. Jadi yang satu menampilkan counting angkanya, yang satu persentasenya, tapi kontrolnya sama. Nah, bisa memanfaatkan dengan teknik seperti ini. Jadi memanfaatkan pivot yang sama, controller yang sama, tapi visualisasi yang berbeda. Jadi yang dilakukan tadi adalah menggunakan kontrol A, kemudian di copy pivot yang kita punya ini, kontrol C paste di sebelah kanannya atau di mana. Ya, kita bisa controlling dengan berbeda visualisasi. Nah, ini yang terpikirkan sementara untuk Audi ya, bagaimana cara memvisualisasikan dengan bentuk yang berbeda-beda yang kita inginkan. Oke, Pak. Oke. Ya nanti mudah-mudahan lah nanti bisa menjawab ya. Dalam arti nanti kalau misalkan ini boleh lanjut diskusinya di lain kesempatan Audi ya.
Audi di bank mana, Bang Audi? Saya PP Lestari, Pak. Tapi nama saya Oh, Agus, Pak. Agus Dwi Payana. apa gitu ya? Ya, Gus. Di ngolah data juga sering pakai Excel tuh juga sama. Iya, Pak. Oke. Ya, jadi salah satu poin di data analis, data analytical ini adalah apa? Perbanyak portofolio. Karena tentu pengalaman-pengalaman yang kita miliki dalam proses pengolahan data akan lebih membuat visualisasi kita menjadi lebih berdaya guna dari sekian case permasalahan yang kita olah. Tentu akan menjadi lebih upgrade lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan portofolio. Nah, sehingga kita punya banyak experience lah dalam proses kita punya olah data dari basic skill yang kita miliki, yang mengasah lebih banyaknya nanti adalah pengalaman kita, dan bersyukur teman-teman ada terlibat langsung dengan data, sehingga kesempatan untuk mengolah data yang real dengan visualisasinya akan lebih sering kita temukan di lapangan, karena keseharian kita bekerja sudah sangat dekat erat kaitannya dengan data. Nah, oke, kira-kira itu ya. Mbak Gungtri gimana, waktunya masih ada Mbak Gung? Untuk waktunya 15 menit lagi, Bapak Dodi. Oke, ya saya lanjutkan ke materi ini ya barangkali. Jadi dari apa yang kita lakukan tadi, dari contoh case yang tadi ya berupa tools atau skill teknis, maka teman-teman bisa lihat beberapa simpulan dari pembahasan kita tadi ya. Dengan menggunakan kemampuan tadi, kira-kira nih, jadi kegunaan data analitik secara umum apa? Ini bisa mempermudah perhitungan statistik. Ya, jadi apa yang kita punya tadi kan ada hitungan statistik secara sederhana, ada di value field setting tadi ya, ada count, ada average. Jadi nilai yang muncul bisa langsung menjadi rata-rata, bisa langsung memunculkan maksimumnya, minimumnya, kemudian min, itu adalah bagian dari statistik. Kemudian menjadikan waktu perhitungan semakin efisien. Ini nomor 2. Kemudian ketiga, bisa memberikan solusi untuk kepentingan bisnis. Seperti yang saya bilang tadi, ada decision support system. Kemudian yang keempat, hasil perhitungan yang lebih akurat dan reliable. Kemudian yang kelima adalah dapat membantu riset pasar dari sebuah bisnis. Nah, sehingga kalau tadi teman-teman juga masih ingat yang saya sampaikan, bahwasannya dalam data analytical kita visualisasikan ini lebih pada analitik ini adalah tentang bagaimana kita membuat peramalan atau forecasting di masa depannya dengan analitik. Nah, ini ya pembandingannya, saya lihat di slide berikutnya, yang membedakan analitik dengan analisis ya. Nah, kalau di sebelah kiri ini analitik waktu dalam bisnis, jadi analitik itu menggunakan data bukan untuk memahami apa yang telah terjadi, namun untuk memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, itu analitik ini. Jadi membuat forecasting itu adalah analitik. Nah, kalau secara teknis di data analis dan data analitik ya, kalau analisis itu adalah melihat ke belakang dari waktu ke waktu. Nah, ini historical yang saya katakan. Jadi memberi kita pandangan historis dan pemahaman yang mendalam tentang apa yang telah terjadi. Nah, itu yang menganalisa. Sehingga dari analisa ini kan mempengaruhi analitik kita. Nah, itu yang perbedaan yang erat kaitannya di analitik dengan analisis berdasarkan waktu dan dalam bisnis. Jadi kalau ada pertanyaan mana yang lebih penting antara analisis dengan analitik, ya kedua-duanya ini saling support. Karena analitik kita akan sangat terbantu oleh analisis. Tidak mungkin kita melakukan prediksi terhadap masa depan kalau tidak dilatar belakangi oleh analisa kita dari historical di masa lalu. Nah, jadi keduanya ini adalah sesuatu hal yang penting sekali untuk analitik dan analisis. Nah, analitik berarti pentingnya apa yang kita dapat? Tentu dampak yang saya bilang tadi, ada pengurangan biaya ya. Dari analitik ini pengurangan biaya, pengambilan keputusan yang lebih cepat, sehingga memunculkan nanti produk dan layanan baru. Karena kita sudah bisa memprediksi dan memproyeksikan ke hal yang akan terjadi nanti. Sehingga kita bisa membuat produk apa yang akan paling laku, kemudian memodifikasi produk ya atau inovasi produk, tentu akan bisa dilihat dari data yang kita miliki, kita punya ini. Nah, jadi asumsinya kalau teman-teman menguasai skill di analitik ini, dalam konteks memvisualisasikannya saja ya, walaupun analitik ini yang memutuskan nanti tentu adalah manajemen dan direksi. Tapi di sisi kita sebagai prosesor data, tentu skill ini sangat-sangat membantu dalam mengambil keputusan bagi si decision maker. Sehingga
dalam proses rapat, kemudian dalam proses pengambilan keputusan, kita menjadi supporting data yang sangat powerful, sehingga memiliki bargaining nantinya ya dari apa yang kita visualisasikan. Nah, jenis-jenis dari data analitik ini adalah apa? Data analitik yang sifatnya deskriptif. Jadi biasanya adalah what is happening. Jadi mendeskripsikan ya, analitik yang mendeskripsikan. Kemudian yang kedua adalah diagnostic analysis. Jadi what is likely to happen, akan seperti apa terjadinya, diagnostic analysis. Kemudian yang nomor 3 adalah why is it happening. Jadi ini adalah analitik yang bersifat prediktif. Kemudian yang keempat adalah what is the best course of action, analytics prescriptive. Jadi apa yang hal yang harus dilakukan sebaiknya. Nah, ini jenis-jenis dari data analisis. Nanti didukung oleh data-data yang kita punya juga. Bagaimana kita memvisualisasikan. Nah, contoh-contoh pada jenis-jenis data analitik biasanya yang tadi ya, misalkan peningkatan pembelian ini yang deskriptif, kemudian diagnostik ini memenuhi kebutuhan passion di bulan Ramadan ya. Jadi kira-kira hijab seperti apa, kemudian baju koko seperti apa, sarung yang macam apa ya. Ini lewat diagnostik analitik. Kemudian ada prediktif analitik, ini pembelian atas pakaian jadi, gamis, mukena ya. Pembeliannya berapa, kira-kira berapa stok yang harus disiapkan, prediktif analitik. Kalau preskriptif analitik menambah persediaan tidak hanya kain saja, jadi ini membantu dalam diversifikasi produk atau istilahnya bisa juga dilakukan untuk cross sale dan upsell ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan kondisi ini. Nah, penanggung jawab atas pengolahan data siapa? Beberapa tahun silam ini pengolahan dan analisis data biasanya dilakukan oleh seorang yang berada di divisi IT. Nah, adapun istilahnya ya CIO, Chief of Information Officer, yang bertanggung jawab atas data di sebuah perusahaan. Namun pada awal abad ke-21, fungsi manajemen dan pengawasan data mulai dialihkan kepada Chief Data Officer atau CDO. Nah, jadi di bawahnya itu termasuk ya teman-teman sekarang nih sebagai pengendali prosesor data ya, walaupun pelaksananya adalah prosesor data. Yang bertanggung jawab nanti terhadap pengolahan data adalah CDO, Chief Data Officer. Nah, kegunaan analitik untuk perkembangan bisnis adalah perkembangan bisnis adalah hubungan antara manajemen dan pelanggan atau CRM ya, Customer Relation Management. Jadi ada CRM untuk keuangan, kemudian supply chain management, manajemen rantai pasokan, kemudian manajemen SDM, penentuan harga ya. Ini kegunaan dari data analitik untuk perkembangan bisnis. Untuk akuntan, memprediksi harga saham bisa, kecepatan dalam keputusan investasi, kemudian untuk mengolah inventory persediaan, respon lebih cepat terhadap peluang ya. Ini untuk akuntan, jadi fungsi-fungsi dari data analitik ini. Kalau di berbagai sektor biasanya adalah ya biasa dipakai juga di Komisi Bursa dan Perdagangan, komunikasi dengan media, untuk musik, olahraga, macam-macam ya, untuk sektor-sektor bisnis yang lain. Nah, nanti awalannya nanti akan menjadi big data. Awalan yang kita lakukan akan dikumpulkan dalam satu database, itu disebut dengan big data. Big data inilah supply terhadap learning machine tadi. Jadi ke depan kalau teman-teman bicara data analitik, ujungnya tidak hanya di sini. Nanti ujungnya adalah di learning machine. Jadi ujungnya nanti di machine learning. Kemudian jadinya AI, Artificial Intelligence. Maka barangkali prediksi saya 5 atau 10 tahun yang akan datang ya, teman-teman diperbayangkan untuk analis, kemudian apa istilahnya, kredit analis atau apa, akan lebih banyak nanti dibantu AI dari data-data yang dikumpulkan, kemudian diberikan pembelajaran bagaimana cara kita berpikir dan memutuskan. Nah, sehingga itulah akan menjadi penentu keputusan terhadap approval terhadap pengajuan kredit misalkan ya.
Nah, itu berdasarkan dari data-data yang teman-teman kumpulkan saat sekarang. Jadi 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ya, saat nanti kita jumpa, barangkali kita sudah ketemu nanti dengan AI ya. Cuma seperti Jack Ma katakan adalah satu yang tidak dimiliki sistem ya, kalau bicara pintar-pintaran dan akurat-akuratkan, lebih akurat mana dan sebagainya, tentu mesin punya kemampuan yang jauh lebih tinggi tentang kepintaran dan keakurasian tadi. Namun yang tidak dimiliki mesin adalah apa? Jiwa, seperti yang Jack Ma katakan. Dia tidak punya soul, tidak punya heart. Nah, itu yang sementara dimiliki oleh, bukan sementara, mungkin akan selamanya ya, yang manusia punya. Nah, itu adalah faktor pendukung terakhir itu untuk menghasilkan sebuah keputusan. Nah, ini tentunya saling ngebantu ya, saling nge-backup. Jadi bukan musuh adanya AI nanti, tapi sebagai pembantu dan pelengkap bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini nanti big data analitik kalau saya ambil acuannya di perguruan tinggi. Di bidang lain ya, misalkan perbankan, lembaga keuangan mengumpulkan dan mengakses wawasan analitik dari volume besar data. Nah, ini yang dilakukan oleh BI saat sekarang. Analitik big data memungkinkan lembaga keuangan untuk mengakses informasi yang lembaga membutuhkannya menghilangkan perangkat dengan sistem yang tumpang tindih dan berlebihan. Ini di perbankan lakukan. Di kesehatan ya, seperti contoh tadi ada BPJS, kemudian pasien-pasien yang lain. Nah, itu diterapkan di situ. Kemudian di bidang-bidang lainnya, retail ya, ini sangat-sangat dipakai beberapa company besar ya, di bidang retail, Ace Hardware, kemudian beberapa klien juga di Eger, itu banyak menerapkan sistem CRM-nya menggunakan dari prosesor data yang dimiliki. Walaupun tidak dekat banget dengan AI ya, tapi setidaknya bisa mengambil keputusan dari data-data yang divisualisasikan untuk mengetahui best seller atau fast moving ataupun slow moving barang. Nah, ini bisa dilihat dari retail menggunakan data yang divisualisasikan. Oke, nah nanti tentunya dalam implementasinya buat teman-teman adalah apa? Nanti ada framework yang bisa dipakai ya untuk menginovasi di internal pada saat mengimplementasikan data analisis ini menggunakan framework IRRC ini salah satu acuan. Nah, mungkin ini akan pembahasan khusus sendirilah, nanti suatu waktu kita bisa bahas melalui Akubang untuk inovasi atau transformasi ke digitalisasi perbankan ya. Jadi yang namanya inovasi bukan sesuatu hal yang hanya membuat baru ya atau create ya, tapi ada bagian yang ditingkatkan, ada bagian yang dikurangi, atau bagian yang dihilangkan. Jadi itu adalah IRRC, Eliminate, Rise, Reduce, and Create. Nanti dibuat dalam bentuk kanvas strategi macam begini. Jadi kalau ada grafik yang kita propose adalah yang biru, yang saat ini ada adalah yang merah. Kalau dia posisinya di bawah dari yang merah itu adalah reduce, kalau posisinya di atas dari yang merah adalah rise, kalau di posisi tidak ada penyeimbang itu adalah create. Nah, ini adalah kanvas strategi untuk melakukan inovasi terhadap transformasi digitalisasi. Nah, itu hal-hal yang kita bahas ya dalam pertemuan ini. Sebagian kecilnya adalah clue-clue yang saya bisa sampaikan. Barangkali kita bisa organize lagi dalam sebuah pertemuan khusus, misalkan untuk membahas transformasi digitalisasi ya, terkait dengan IRRC framework tadi, atau tentang learning machine, implementasi learning machine ya, walaupun itu masih dini barangkali di BPR, namun dengan inisiasi digitalisasi tentu kita bisa berjalan secara paralel, tidak mesti harus menunggu bagian pertama selesai baru kita implementasi, tapi kalau ada bagian yang kita bisa paralelkan, nah itu kita bisa lakukan. Oke teman-teman ya, yang sangat semangat sampai sore hari ini, tentunya sudah maraton ya, ikut yang training-training lain juga. Ini biar ada sedikit selingan ya, berhubungan dengan hard skill. Jadi bagaimana melakukan data processing dan data visualisasi. Kira-kira itu yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya dengan tim dari Akubeng. Seperti yang saya sampaikan di awal, besar harapan saya ada insight ya, even sedikit, sehingga menambah hasanah teman-teman dalam mengupayakan pekerjaan yang lebih optimal lagi, sehingga produktivitasnya lebih meningkat. Mbak Gung Tri, kira-kira itu ya Mbak Gung yang saya sampaikan. Saya serahkan kembali deh waktunya Mbak Gung Tri. Silakan Mbak Gung.
Oke, baik. Terima kasih Bapak Dodi untuk sharing-sharingnya pada hari ini. Semoga Bapak Ibu peserta virtual class pada hari ini bisa dapat insight dari kelas Bapak Dodi. Oke, baik. Untuk kuesionernya nanti sebagai evaluasi kami dalam mengadakan virtual class, kami mohon untuk Bapak Ibu bisa mengisi kuesioner kami yang sudah disediakan oleh panitia pada kolom chat. Oke, baik. Sambil Bapak Ibu mengisi kuesionernya, saya izin meminta Bapak Ibu untuk bisa on cam sebentar agar kita bisa take fotonya sebagai dokumentasi kelas pada hari ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, sudah mulai on Ya. cam. Untuk Bapak Ibu lainnya bisa on cam sebentar. Jadi biar kelihatan nih ganteng dan cantiknya. Sudah hampir semua on cam. Kita take untuk fotonya. Oke. Bisa ini Oh, gini. sekali? Iya Pak, biar lucu. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk jempolnya boleh? Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ya. Ibu. Oke, Kita makasih bertemu di Kang kelas Fikri. selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak Dodi. Makasih teman-teman semua, Semoga sukses nanti bisa semua di tempat diaplikasikan kerja. ya Pak. Ya, Oke, amin. iya. Pamit ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai ketemu kembali Bapak Dodi. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Makasih, Bapak Pak Dodi. Ibu. Oke, Selamat Indra, sore. makasih Indra. Ya. Terima kasih Pak Dodi. Ya. There's nothing I can do. Counting on you every day. My deserves rain. Let it out.